Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S.C. Abani, nomor NIM 0530606168, Prodi Sistem Informasi asal UT Daerah Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, jadi untuk soalnya di sini untuk tugas 3 yaitu buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama dalam bentuk string, harga double, kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Lalu implementasi konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Kemudian implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Kemudian pergunakan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, kemudian keluar dari program. Implementasi operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file text dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file text. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Kemudian di sini untuk tambahnya dapat menggunakan antarmuka atau abstract class jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi, seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Lalu gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga strukturnya rapi dan dokumentasi pada kode Anda. Oke, kita langsung saja masuk ke VS Code. Kita buat project baru. Oke, saya simak sini. Oke, di sini sudah terbuat untuk project barunya. Ini kita hapus saja. Oke, mungkin untuk proses penulisan kodenya akan saya percepat saja videonya supaya tidak terlalu lama durasinya.
sini saya sudah menyelesaikan kodenya. Jadi di sini ada 8 file, ya, ada 8 file. Yang pertama di sini ada file untuk menu not found exception.java. Ini kelas untuk menghandle jika kita ada kesalahan input menu. Nanti akan memunculkan error ini yang menghandle hal tersebut. Lalu setelah itu di sini ada menu item. Di sini saya menggunakan kelas abstrak untuk menu item. Untuk menu item ini akan menjadi template untuk makanan, minuman, dan diskon. Yang di baris ini menyimpan atribut dasarnya yaitu nama, harga, dan kategori. Kemudian di sini saya juga menggunakan tampil menu, menggunakan kelas abstrak untuk nantinya merampilkan menunya. Di sini untuk memformat file hasil ekspornya ketika kita menyimpan struk ke dalam file txt. Lalu kemudian di sini ada makanan. Ini makanan merupakan, untuk kelas makanan ini merupakan kelas turunan atau subkelas dari menu item. Di sini fungsinya yaitu untuk menghandle penulisan yang menu makanannya. Di sini saya ada menambahkan atribut baru yaitu jenis makanan untuk jenisnya. Lalu ini saya menambahkan getter. Lalu di sini untuk penulisannya nanti ditampil menu untuk format penulisannya ini. Dan ini format penulisannya untuk di file hasil ekspor yang dalam bentuk txt. Oke, di sini sama. Kita geser saja. Ini untuk diskon juga sama, turunan dari kelas menu item. Ini menambahkan atribut baru yaitu diskon. Sama ini untuk menghandle diskon. Ini harganya untuk diskon kita anggap sebagai 0. Lalu ini ada getternya juga yang akan mengembalikan nilai diskon. Di sini untuk format nanti di tampilan menunya, dan ini untuk nanti di saat kita ekspor menunya ke dalam VTC formatnya. Kemudian di sini ada minuman sama seperti diskon dan makanan tadi. Di sini turunan dari subkelas menu item. Lalu sini ada penambahan atribut baru yaitu jenis minuman. Lalu ini untuk format di file dan tampilan menunya. Kemudian di sini ada file menu.java. Di sini saya ada kelas menu. Di sini saya menggunakan arraylist untuk daftar menunya. Lalu sini saya juga menambahkan kelas untuk tambah item. Jadi nanti ada fitur untuk bisa menambahkan itemnya. Ini nanti untuk menampilkan semua menu. Di sini menggunakan struktur perulangan dan struktur keputusan ini. Ini akan dikelompokkan berdasarkan makanan, minuman, dan daftar diskon juga ada. Lalu di sini ada untuk mencari menu. Menu yang kita masukkan benar ada di daftar menu atau tidak ini. Lalu di sini untuk fitur hapus menu saya juga ada tambahan untuk fitur hapus menu. Lalu di sini juga bisa untuk mengedit harga. Ini kelas untuk mengedit harga. Oh, maaf, metode untuk mengedit harga. Nah, ini untuk menyimpan ke file txt. Jadi setiap kita merubah daftar menu, nanti otomatis ada seperti auto savernya seperti itu. Nanti akan terekspor menjadi file txt untuk menunya. Nah, ini jadi nanti kita sebelum menjalankan kodenya itu menampilkan menunya, dia akan mendeteksi ada file menu eksternal atau tidak yang dalam bentuk txt. Jika ada, nanti akan memuat menunya dari file txt tersebut. Jika tidak ada, maka akan menampilkan menu defaultnya yang sudah saya set di sini. Nah, ini untuk membaca file menunya jika ada, jika ditemukan. Ini akan membacanya, dia akan memparsinya per bagian-bagian. Lalu ini ada struktur keputusan untuk membagi kategorinya, makanan, minuman, atau diskon. Lalu di sini untuk error handle-nya, untuk error handling. Kemudian setelah itu ada di sini ada file pesanan.java untuk kelas pesanan. Di sini sama untuk pesanan dari
Pembeli akan kita simpan dalam bentuk array list. Ini untuk sananya kita akan buat array list. Di sini ada untuk menambah pesanan. Jadi untuk mendeteksi kosong atau tidak di daftar pesanannya. Lalu di sini mengambil daftar diskon yang ada di daftar pesanan saat ini. Jadi ini untuk mendeteksi di pesanan kita ada yang menunya sedang diskon atau tidak. Lalu kemudian di sini untuk fungsi untuk menghitung atau metode untuk menghitung total biaya. Lalu akan mengembalikan nilai total akhir. Nah ini untuk menampilkan struknya. Setelah kita mendapatkan total akhirnya tadi, ini kita menginisialisasi untuk total dan total potongannya. Ini kita ambil dari array list, kita menggunakan array list. Lalu ini akan kita kelompokkan item yang sama, jadi tidak kita tulis berulang, tapi diakumulasikan seperti misalkan SP 2 item seperti itu. Ini untuk perhitungannya. Ini menambahkannya ke dalam struk nanti, ini formatnya. Lalu ini untuk menampilkan diskon yang didapat jika ada. Nah, ini untuk totalnya, total pembayaran yang akan menampilkan struk. Dan di sini akan menyimpan struknya pada file eksternal dalam bentuk txt. Ini jika gagal untuk error handlingnya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada file untuk entry point-nya, file main.java, kelas mainnya di sini. Di sini saya menggunakan scanner, menginisialisasi scanner, menu restoran, dan pesanan sekarang. Terus sini saya set untuk menu filenya itu namanya nanti data menu.txt, untuk stroke filenya nanti dalam bentuk data stroke.txt. Ini akan memuat menu. Sini akan menampilkan untuk menu utamanya, pilihan-pilihan menunya. Ini akan memberikan scanner. Ini untuk switch cache dari setiap pilihan menunya. Di sini untuk fitur tambah menu, untuk menghandle fitur tambah menu. Dan di sini saya memilih menu nomor 3 atau menambahkan menu minuman untuk menu makanan. Ini jika tidak, maka untuk menu diskon, untuk menambahkan daftar diskon di sini. Lalu di sini untuk hanya menampilkan menu saja, ini memanggil untuk tampilkan semua menu. Lalu case 3 di sini untuk mengedit harga. Di sini untuk menghapus menu, menghapus daftar menu. Kemudian yang case 5 ini untuk menu pelanggan dapat memesan item. Sebelum itu akan menampilkan menu terlebih dahulu. Lalu di sini akan menginputkan pesanan pelanggan sampai mengetikkan selesai. Ini untuk error handlingnya. Ini akan kita regex, akan kita split untuk inputannya. Lalu ini akan menghitung jumlah banyaknya item yang dipesan. Ini akan menambahkan ke dalam array list. Dan ini akan menampilkan pesanan berhasil jika berhasil. Jika ada diskon, ini akan coba mencari diskon jika ada. Lalu ini untuk error handlingnya jika kita salah melakukan inputan. Ini setelah kita mengetikkan selesai, lalu akan lanjut mencetak struk. Setelah struk berhasil dicetak, akan langsung di flash, langsung dihapus untuk nantinya pemesanan berikutnya supaya sudah bersih. Lalu untuk case 6 ini untuk membuat struk seperti pada soal, dapat memuat, bisa menyimpan dan membuat file struk untuk menampilkan file struknya dalam bentuk riwayat penjualan. Di sini menggunakan buffer reader. Lalu yang ketujuh ini untuk keluar dari program. Kemudian jika inputannya tidak salah satu dari ketujuh ini, maka akan menampilkan error pilihan tidak valid. Lalu scanner selesai atau keluar. Kemudian itu untuk penjelasannya. Kita lanjut untuk coba mendemonstrasikannya. Sekarang
Oke, sebentar kita coba buka lagi. Oke, di sini saya coba membuka VS Code-nya kembali, langsung spesifik ke direktur yang dituju. Kita coba run. Nah, oh, maaf, ini ada typo kan di sini. Oke, sudah. Kita coba run kembali. Oke, di sini sudah menampilkan untuk menu-menunya. Kita coba untuk menampilkan dahulu daftar menunya di sini. Nomor 2, nah ini menampilkan daftar-daftar menunya. Kita akan coba untuk menambahkan menu. Misalkan menu makanan. Misalkan saya akan menambahkan soto tauco. Harganya misalkan 20.000. Jenisnya kuah. Oke, kita cek kembali. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Lalu karena di sini daftar diskon masih kosong, kita coba menambahkan daftar diskon. Kita tambahkan lagi diskon. Misalkan saya akan menambahkan diskon untuk menu tahu aci. Diskon ini dalam format desimal ya untuk input diskonnya, misalkan 5%. Nah, kita cek kembali. Dari sini sekarang sudah ada untuk promo tawaci, potongannya itu 5%. Lalu misalkan kita akan mengedit harga, misalkan ayam penyet. Oh, misal check saya akan ubah harganya. Nah, saya ubah menjadi 13.000. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini berubah menjadi 13.000. Nah, sebelumnya tadi 12.000. Kemudian di sini ada menghapus menu. Contoh saya akan menghapuskan soto tauco. Kita cek. Nah, di sini sudah hilang. Lalu sekarang kita akan, oh ya tadi ketika kita menambahkan dan menghapus memodifikasi menu di sini otomatis menambahkan file ini akan terbuat otomatis. Dan nantinya file ini akan selalu dipakai oleh program ketika baru menjalankan program. Jadi walaupun kita menutup program ini, menunya masih tetap sama, tidak berubah. Akan tersimpan dalam file eksternal seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba memesan. Misalkan di sini saya akan memesan ayam penyet, lalu menggunakan spasi sama dengan spasi. Misalkan saya membeli 2, lalu ST, ini harus sama ya. ST juga 2, selesai. Oh, salah. Oh, typo ternyata. Oke, ini di sini sudah tercetak struknya. Struk berhasil disimpan di data struk. Nah, ini tersimpan di sini. Nah, misalkan kita coba yang menggunakan promo. Menu yang terdapat promo, kita coba misalkan 103, menu tahu aci 2. Oke, di sini muncul sama promo tahu aci didapatkan. Lalu tunggu 2 ST, oh misalkan 1. Selesai. Nah, di sini berhasil dicetak. Ini harga per itemnya, di sini mendapatkan diskon 5%. Lalu di sini untuk total bayarnya. Di sini ada total diskonnya juga. Dan tersimpan juga di data struk. Nah, ini. Lalu kita coba untuk membuat file data struk ini ya. Kita buka menu nomor 6, menambahkan riwayat. Nah, di sini terbuat filenya tadi. Riwayat pemesanannya, struk-struknya. Lalu coba keluar. Oke. Ya, mungkin itu saja pengerjaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dari saya. Jika ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.